Dikarenakan tadi videonya kurang, kita bisa lanjut ke data kedua. Mulai data kedua ini kita nulis lagi buat name-nya itu 26 05 01 23 14 01 Terus yang tabel ke bawahnya itu cuma pakai 3 NIM terakhir. Ditambahin 0, jadi 0,105. Setelah itu kita bisa masukkan ke nilai data ini. Kita masukkan dari nilai data ditambah nilai NIM, lalu yang nilai NIM itu kita kunci, lalu kita klik enter. Setelah itu kita bisa drag ke bawah. Lalu kita nilai ke G itu udah ada, row udah ada. Setelah itu kita ke nilai ke D per L. Nilai D per L tuh dengan rumusnya tuh 10,105 dibagi 100,105. Itu atau nilai dari D dibagi L. Lalu kita klik enter. Setelah itu kita nyari nilai C dengan rumus sama dengan SQRT kurung buka 2 kali B12 dikali C9 dibagi kurung buka 2 dikali PI kurung tutup 2 kali terus dikali E23 terus menghasilkan nilai 9,3593. Setelah itu kita nyari nilai T. Nilai T itu didapatkan dari nilai uh, L dibagi nilai C dan mendapatkan hasil 10,69572. Setelah itu kita bisa mencari nilai cos. Ini dari nilai D per L-nya ini kita konekin ke sini. Setelah itu kita nyari nilai batas sama nilai bawahnya. Itu kita bisa menggunakan buku SPM. Dikarenakan saya sudah mencarinya, kita langsung aja. Buat batas bawahnya itu 0,1003. Terus batas atasnya 0,1013. Setelah itu buat nilai cos 2 PD per L-nya itu nilai batas bawahnya itu 1,2053. Lalu batas bawahnya itu 1,2096. Terus batas atasnya itu batas bawahnya dari sin 2 PD per L itu 0,6729. Terus nilai batas atasnya itu 0,6805. Terus kita nyari di nilai cos 4 PT per L dengan rumus 1,906. Terus nilai batas atasnya itu 1,926. Setelah itu kita nilai ke nilai tan. Batas uh, bawahnya itu 0,5582, batas atasnya itu 0,5626. Terus batas bawahnya dari sin 4 pt per L itu 1,622. Terus batas atasnya itu 1,646. Setelah itu kita bisa nyari nilai interpolasinya. Rumusnya kita nyari nilai interpolasi dari cos 2 pt per L-nya dulu. Sama dengan B22 ditambah kurung buka 2 kali A3 kunci kurangi A22 kunci kurung tutup dibagi kurung buka dibagi kurung buka A24 dikunci kurangi A22 dikunci kurung tutup 2 kali kali kurung buka B24 dikurangi B22. Setelah itu kita bisa klik enter. Karena tadi nilai yang ini udah dikunci, kita bisa langsung drag ke samping kanan aja. Setelah itu kita bisa nyari
Karena interpolasinya sudah, kita bisa masuk ke untuk menghitung elevasi. Menghitung elevasinya itu dari eh, sudut negatif 90 itu menggunakan rumus kurung buka C7, kurung buka C7 dikunci dibagi 2 di, kurung tutup dikali cos kurung buka radians kurung buka B28 kurung tutup 2 kali. Lalu kita klik enter. Setelah itu kita bisa langsung eh karena tadi udah dikunci kita bisa drag ke samping kanan. Lalu kita nyari nilai yang kedua. Dengan rumusnya, bentar. Ini sama dengan W29 ditambah kurung buka 2 kali, PI kurung buka tutup, dikali kurung buka, C7 kuadrat, itu C7-nya itu dikunci, eh, dikurung tutup 2 kali, dibagi kurung buka 8 dikali C9 kurung tutup 2 kali dikali kurung buka B23 kita kunci dibagi kurung buka C23 dikunci dipangkatin 3 kurung tutup 2 kali kali kurung buka 2 ditambah D23 lalu dikunci kurung tutup dikali cos kurung buka radians kurung buka 2 dikali B28 lalu kita eh, kurung tutup 2 kali setelah itu kita klik enter karena tadi udah pada dikunci kita bisa langsung drag ke samping kanan aja lalu kita bisa ke profil orde pertama dari nilai puncaknya terlebih dahulu dengan rumus max kurung buka B29 dibagi H29. Itu tuh dari nilai data yang pertama di elevasi. Setelah itu kita bisa klik enter. Terus nilai kurung buka Y plus D kurung tutup dibagi L atau bisa disebut nilai D per L itu rumusnya kurung buka B34 ditambah C8 kurung tutup ditambah C9. Lalu kita klik enter. Terus kita masuk ke nilai interpolasi. Terus kita masuk ke nilai interpolasi itu dari nilai YD per L-nya ini dikonekin ke sini. Nah, itu kita nyari nilai batas bawah dan batas atasnya menggunakan buku SPM. Karena saya sudah mendapatkannya, jadi kita langsung bacain aja. Batas bawahnya itu 0,1111. Satunya 4 kali. Setelah itu nilai batas atasnya itu 0,1120. Setelah itu kita nyari nilai batas atas sama batas bawahnya di cos 2 pi t per L. Batas bawahnya itu 1,2537. Batas atasnya itu 1,258. Lalu kita bisa ke nilai kecepatan U orde pertama, ke nilai UC1. Terus, oh bukan. Kita interpolasi terlebih dahulu. Interpolasi buat nilai tengahnya di cos 2 pi t per L. Lalu kita itu sama dengan rumusnya B38 ditambah kurung buka, bentar deh, kurung bukanya tuh kurang. Kurung buka 2 kali, A39 dikurangi A38 dibagi A40 kurangi A38 kurung tutup 2 kali dikali B40 dikurangi B38. Lalu kita bisa klik enter. Karena udah mendapatkan nilai interpolasinya, kita bisa ke kecepatan U orde pertama dengan rumus ini.
sama dengan kurung buka dua kali PI kurung buka tutup dikali C7 kurung tutup dibagi B17 kurung tutup dikali kurung buka B39 dibagi C23 kurung tutup dikali cos kurung buka radians kurung buka C28 kurung tutup dua kali. Setelah itu kita klik enter. Karena tadi telah menghitung nilai profil order satunya di puncak, kita bisa nilai ke yang lembahnya. Kalau lembah itu pakai nilai minimum. Nilainya masih sama, yaitu sama dengan minimum dibagi B29, dibagi kurung buka B29 hingga H29. Setelah itu kita klik enter. Setelah itu kita bisa nyari nilai Y plus T per L atau nilai T per L-nya itu dengan rumus kurung buka E34 ditambah C8 kurung tutup dibagi C9. Setelah itu kita bisa klik enter. Lalu kita mau ke interpolasi buat lembahnya. Dari nilai yang tadi udah ditemuin, kita bisa konekin ke interpolasi buat nilai tengahnya. Lalu kita nyari nilai batas bawah dan batas atasnya menggunakan buku SPM. Karena saya sudah menemukan, jadi kita tinggal baca. Jadi saya bacain aja. Nilai batas bawahnya itu 0,08 eh 0,8991. Terus batas atasnya itu 0,09098. Terus nilai cos 2 pi t per L-nya itu batas bawahnya itu 1,1639. Terus batas atasnya itu 1,1676. Setelah itu kita bisa nyari nilai interpolasi. Bentar ya. Dengan rumus sama dengan E38 ditambah kurung buka dua kali D39 kurangi D38 kurung tutup dibagi kurung buka D40 kurangi D38 kurung tutup dua kali terus dikali kurung buka E40 dibagi E38 kurung tutup dua kali kurung tutup sekali. Itu kita bisa klik enter. Dan mendapatkan nilainya 1,1658. Setelah itu kita bisa ke kecepatan U order pertama, yaitu nilai yang dari lembahnya itu UT1. Dengan rumus sama dengan kurung buka dua kali PI kurung buka tutup dikali C7 kurung tutup dibagi B17 kurung buka kurung tutup sama dengan kurung buka E39 dibagi C23 kurung tutup dikali cos kurung buka radians radians kurung buka E28 kurung tutup dua kali. Setelah itu kita klik enter. Lalu kita bisa menghitung profil order yang kedua. Bentar, order. Nilainya masih sama, tapi cuma perbedaannya di nilai datanya. Sama dengan max, kurung buka B30 hingga H30. Setelah itu kita bisa klik enter. Lalu kita nyari nilai kurung buka Y plus D, kurung tutup nih, per L itu rumusnya sama dengan kurung buka B48 ditambah C8 kurung tutup sama dengan C9. Lalu, bentar, setelah itu kita klik enter. Lalu nyari nilai interpolasinya. Karena di sini kita bisa konekin terlebih dahulu, jadi mendapatkan 0,1140.
Karena di buku SCPM saya sudah mencari dan di situ udah ada angka yang tetap, jadi tidak usah diinterpolasi lagi. Lalu kita tinggal nambahin nilai cos 4πd per L itu nilainya 2,23. Nah, setelah itu kita ke kecepatan U yang kedua. Itu nilai rumusnya sama dengan B43 ditambah kurung buka 3 per 4 di kurung tutup dikali kurung buka 3 kali PI kurung buka tutup dikali C7 dibagi kurung tutup bagi C9 kurung tutup pangkat 2 terus kurung tutup dikali B16 kali B53 kurung tutup dibagi kurung buka C23 dibagi eh, bukan dibagi dipangkat 4 terus kurung tutup 2 kali dikali cos kurung buka radians kurung buka 2 dikali C8 C28 terus kurung tutup 2 kali. Nah, itu bisa kita klik enter. Setelah itu kita bisa ke profil orde 2 lembah. Eh, Perbedaan puncak sama lembah itu cuma di minimum sama maksimum doang. Nilainya tuh sama dengan min kurung buka B30 hingga H30. Lalu kita klik enter. Setelah itu kita nyari nilai kurung buka Y plus D kurung tutup dibagi L. Itu rumusnya kurung buka E48 ditambah C8 kurung tutup dibagi C9. Setelah itu kita enter. Lalu kita nyari nilai, buat nilai interpolasi. Dari nilai tadi yang udah kita temuin, kita bisa masukkan ke nilai tengahnya T per L. Lalu kita cari nilai batas atas dan batas bawahnya di dalam buku SPM. Karena saya sudah mendapatkan, jadi saya menggunakan nilai batas bawahnya itu 0,09205 terus kurung tutup kurung tutup nilai atasnya itu 0,09311 terus kita itu ke cos 4 pt itu nilai batas bawahnya itu 1,747 terus batas atasnya itu 1,766. Nah, itu kita bisa nih ke nilai interpolasi. Sama dengan kurung buka E52 ditambah kurung buka tutup, kurung buka 2 kali, D53 dikurangi D52 kurung tutup dibagi kurung buka D54 dikurangi D52 kurung tutup 2 kali dikali E54 dibagi E52. Setelah itu kita kurung tutup lagi. Kita klik enter. Lalu kita nyari nilai ke kecepatan orde. Ke kecepatan U dinilai profil kedua. Yaitu rumusnya mana ya? Nah, ini udah. Sama dengan kurung E43 ditambah kurung buka 3 dibagi 4 kurung tutup dikali kurung buka 3 kali PI kurung buka tutup dikali C7 kurung tutup dibagi C9 kurung tutup dikuadratin 2. Setelah itu kita kurung tutup dikali B16 dikali kurung buka L53 dibagi kurung buka C23 kuadrat bukan kuadrat dipangkatin 4
kurung tutup dua kali dikali cos kurung buka radians kurung buka 2 dikali 28. Baik itu kita bisa klik enter. Karena udah mendapatkan nilai kecepatan U di bagian UC2 sama UT2, kita ke kecepatan transformasi dari U Y C dengan rumus ini sama dengan kurung buka 1, 2, 3, 4 kurung buka kurung buka 3 kali terus PI kurung buka tutup dikali C7 dibagi C9 kurung tutup di kuadran 2 di kuadrat 2 terus kurung tutup dikali 12 dibagi 2 kurung tutup dikali P53 kurung dibagi kurung buka C23 dibagi apa itu bukan dibagi dipangkat 2 kurung tutup 2 kali. Setelah itu kita bisa klik enter. Dan mendapatkan hasilnya itu 0,99993. Setelah itu kita bisa ke nilai kecepatan transfer massa UZT buat lembahnya. Terus kurung buka 3 kali PI kurung buka tutup kali C7 kurung tutup dibagi C9 kurung buka kurung tutup dikali dipangkat 2 terus mana tadi terus dikali P16 dibagi P16 dibagi 2 kurung tutup dikali L53 apa namanya ini kurung tutup bukan kurung tutup dibagi kurung buka C23 kuat dikuadratkan kurung tutup 2 kali. Setelah itu kita klik enter dan mendapatkan hasilnya 0,07847. Setelah itu kita bisa ke tekanan atau nilai di puncak gelombang. Di sini tuh kita nyari nilai Y, P1, P2, sama P total. Kita bisa masuk ke nilai rumus Y1, Y-nya terlebih dahulu. Nilai Y-nya nilai Y-nya itu sama aja kayak nilai maksnya di titik puncak. Setelah itu kita klik enter. Lalu di P1 kita bisa menggunakan rumus sama dengan kurung buka P13 dikali P12 sama kurung tutup dikali kurung buka C7 dibagi 2 kurung tutup dikali kurung buka P39 dibagi P23 kurung tutup dikali cos kurung buka radians kurung buka C28 kurung tutup 2 kali. Lalu kita dikurangin kurung buka P13 dikali P12 dikali P63 kurung tutup sekali. Lalu kita bisa klik enter dan mendapatkan nilainya tuh 414,303107. Setelah itu kita ke nilai P sama dengan P2. Karena rumusnya banyak, kita bacain pelan-pelan saja. Sama dengan kurung buka 2 kali, 3 bagi 8, kurung tutup, dikali, kurung buka, P13 kali, P12, kurung tutup, dikali, kurung buka 2 kali, PI, kurung buka tutup, dikali, kurung buka, C7 dikuadratin, kurung tutup 2 kali, dibagi C9, kurung tutup, dikali, kurung buka E23, dibagi kurung buka C23,
dikuadratin, terus dikurung kurung tutup 2 kali. Setelah itu tuh kali, apa ya namanya? Kali P53 dibagi C5, C23 dikuadratin, kurung tutup 2 kali. Setelah itu kita nyari nilai. Oh, dikurangin, kurung buka, 1 dibagi 3, kurung tutup 2 kali, dikali cos, kurung buka, radians, kurung buka, 2 dikali C28, kurung buka, tutup 3 kali. Terus dikurang, kurung buka 2 kali, 1/8, kurung tutup, dikali, kurung buka, B13 dikali B12 kurung tutup dikali kurung buka 2 kali PI kurung buka tutup dikali kurung buka C7 kuadrat kurung tutup 2 kali dibagi C9 kurung tutup dikali E23 dibagi kurung buka C23 dikuadratin terus kurung tutup 2 kali dikali B53 kurangi 1 kurung tutup 2 kali dan mendapatkan nilai ini 2636,70937. Setelah itu kita bisa ke nilai pi total atau total seluruh dari P1 dan P2. Dan di Excel ini dirumuskan sama dengan B64 ditambah B65. Lalu mendapatkan hasilnya 3051,012477. Setelah itu kita bisa setelah menghitung tekanan, kita bisa menghitung nilai energi dengan rumus sama dengan kurung buka B13 dikali B12 dikali kurung buka C72 kuadrat kurung buka kurung tutup dikali C9 dibagi 8 terus kurung tutup. Setelah itu kita klik enter dan mendapatkan hasilnya itu berapa? 556954,7657. Setelah itu kita bisa ke data selanjutnya aja deh. Oh, buat hasilnya aja. Di sini tuh karena ada 3 data, kita masukin semua ini. Terus tadi kan udah bahas data yang pertama, sekarang kita bahas yang data kedua. Tuh nilai D per L-nya itu 0,100094. Terus nilai C-nya itu 9,35934. Nilai T 10,6957. Nilai UC1 1,145119. Lalu kita nilai UT1 -1,0635. Terus nilai UC2 sama dengan 1,46974. Eh, nah, nah itu kita lihat nilai ke UT2 itu negatif 0,8073. Nah, itu kita ke nilai uh, UZC sama dengan 0,0994. Saat itu kita kan nilai UZ. Tadi kan nilai UZC ya. Sekarang kan nilai UZT. 0,0787. Setelah itu kita kan nilai P1 itu dari hasil connect yang data kedua itu mendapatkan hasilnya 414,303. Setelah itu P2-nya itu dapatnya tuh 305,01. Setelah itu kita nilai ke E, E, E itu energi, jadi dapatnya
55, 69, 55. Setelah itu kita bisa ke tabel elevasi. Sudutnya itu tetap negatif 90, 0, 90, 180, 270, 360, sama 450. Ini ada data yang pertama sama yang data yang kedua. Itu tadi tinggal copy paste atau dikonekin ke data yang mau kita hitung. Di sini tuh nilai data yang pertama tuh lebih kebanyakan ke yang nol. Kayak yang di negatif 90 itu hasilnya nol. Di 90 derajat yang positif tuh nol. Di 270 itu nol. Di 450 itu nol. Kalau di data kedua, eh, kebanyakan lebih ke arah negatif atau yang kurang. eh Nilai C yang data kedua itu negatif 0,26428. Terus nilai T-nya itu nilai T-nya itu 1,31678. Nah, itu kita nilai ke UC1 0,26428. Terus nilai ke UT1 dapatnya negatif 0,78822. Setelah itu kita ke nilai UC2. Mendapatkan hasil negatif 0,26428. Terus ke UT2-nya itu mendapatkan nilai 1,31678. Terus di UYC itu dapat nilainya negatif 0,26428. Nah, itu bisa setelah ini tuh kita langsung cari nilai data ketiga. Tapi dimulai dari eh, nyari yang ini terlebih dahulu dari data hasil lapangan, nilai gravitasi, menghitung kecepatan rambat dan periode gelombang, terus menghitung nilai cos 2 pt per L, sin 2 pt per L, cos 4 pt per L, tan 2 pt per L, dan sin 4 pt per L. Setelah itu, setelah mendapatkan nilainya, kita bisa menghitung nilai elevasi dengan sudut negatif 90, 0, 90, 180, 270, 360, sama 450. Terus di menghitung data elevasi itu tuh ada dua data buat nanti yang profil orde pertama sama profil orde kedua. Terus kalau yang profil orde pertama itu nanti nilainya pakai yang data yang pertama di elevasi. Terus yang profil orde kedua itu pakai nilai Excel yang data kedua di elevasi. Setelah itu kan udah dapat semua, terus masuk ke kecepatan U yang profil pertama dan profil kedua itu tuh nyari nilai UC1, UT1, UC2, sama UT2. Setelah itu kita ke kecepatan transfer massa buat nyari nilai UYC sama UYT. Setelah itu kita ke nilai tekanan atau di puncak gelombang. Itu nyarinya tuh nilai Z, P1, P2, sama nilai P total. Buat itu buat rumusnya kan tadi udah dijelasin. Setelah itu kita bisa ke nyari nilai energi kalau ini udah semua. Ini rumusnya. Nah, itu kita klik enter. Lalu kita bisa nilai ke hasilnya lagi. Terus yang data tiga tadi yang udah dikerjain itu kita bisa konekin lagi buat ke tabel yang hasil ini. Setelah itu kita bisa ke
Karena semua udah, kita bisa ke grafiknya. Tadi karena grafiknya udah dibahas, tapi yang ini, yang data ketiga, aneh grafiknya. Kenapa grafiknya nggak ada dua ya? Kan kita jadi nggak tahu buat menentukan nilai perbedaannya yang kayak yang versus Iris sama Stokes. Di sini terlihat dari Iris itu yang biru, Stokes tuh yang orange. Nilai Stokes tuh lebih puncaknya tuh lebih lancip atau lebih tajam, terus lembahnya tuh lebih landai dibandingkan yang Airi. Tapi kalau Airi tuh kayak konstan gelombangnya. Kelihatan kan dari sini kayak ini instan banget, instan, konstan. Nah, itu ini yang data kedua, terus ini data yang ketiga. Setelah itu udah selesai olah data kita di Excel yang tadi yang Noidal, sekarang yang Stokes. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan, kesalahan gerakan, ataupun kesalahan lainnya. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.